Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo sebagai penebar syiar Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni, termasuk gamelan. Raden Makdum Ibrahim adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya atau yang kerap disebut bunang. Dari situlah julukan Sunan Bonang disematkan kepada Raden Makdum Ibrahim. Sunan Bonang merupakan putra keempat Raden Rahmat atau Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila, putri Bupati Tuban Arya Teja. Sejarah hidup Sunan Bonang. Raden Makdum Ibrahim lahir pada tahun 1465 Masehi di Surabaya dan tumbuh dalam asuhan keluarga ningrat yang agamis. Sunan Ampel adalah pendiri sekaligus pengasuh pesantren Ampel Dinta. Pendidikan Islam diperoleh Raden Makdum Ibrahim pertama kali dari ayahnya sendiri di pesantren Ampel Dinta. Sejak kecil Sunan Ampel sudah mempersiapkan putranya itu sebagai penerus untuk mensiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Beranjak dewasa, Raden Makdum Ibrahim pergi ke negeri Pasai untuk berguru kepada Syekh Maulana Ishaq. Sejak kecil sudah tampak kecerdasan dan keuletan Raden Makdum Ibrahim. Dalam menuntut ilmu, selain dibimbing oleh Sunan Ampel dan Syekh Maulana Ishaq, Raden Makdum Ibrahim juga berguru kepada banyak ulama. Raden Makdum Ibrahim diakui keilmuannya yang mumpuni dalam penguasaan fikih, ushuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan bela diri. Keterampilan silat Sunan Bonang berguna ketika ia mengalahkan seorang perampok bernama Raden Said. Raden Said pun tunduk dan bertobat. Kemudian ikut menyebarkan dakwah Islam dan menjadi anggota Wali Songo yang dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Asal-usul nama Sunan Bonang. Dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri. Ia mendirikan langgar atau musola di tepi Sungai Berantas, tepatnya di desa Singkal. Sunan Bonang sempat mengislamkan Adipati Kediri, Arya Wirana Tapada, sekaligus putrinya. Usai dari Kediri, Sunan Bonang bertolak ke Demak oleh Raden Patah, pendiri sekaligus pemimpin pertama Kesultanan Demak. Sunan Bonang diminta untuk menjadi imam Masjid Demak. Selama menjadi imam Masjid Demak, Raden Makdum Ibrahim tinggal di desa Bonang, berdakwah lewat seni dan sastra. Sebagaimana Wali Songo lainnya, Raden Makdum Ibrahim menyebarkan Islam melalui media seni dan budaya. Ia menggunakan alat musik gamelan untuk menarik simpati rakyat. Raden Makdum Ibrahim sering memainkan gamelan berjenis bunang, yaitu perangkat musik ketuk berbentuk bundar dengan lingkaran menonjol di tengahnya. Jika tonjolan tersebut diketuk atau dipukul dengan kayu, maka akan muncul bunyi merdu. Raden Makdum Ibrahim alias Sunan Bonang membunyikan alat musik ini yang membuat penduduk setempat penasaran dan tertarik. Hingga warga berbondong-bondong ingin mendengarkan alunan tembang dari gamelan yang dimainkan Sunan Bonang. Ia mengubah sejumlah tembang tengahan Mojopat, salah satunya Kidung Bonang. Hingga akhirnya banyak orang yang bersedia memeluk agama Islam tanpa paksaan.
Sunan Bonang juga mahir memainkan wayang serta menguasai seni dan sastra Jawa. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Bonang menambahkan rician atau kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampogani untuk memperkaya pertunjukannya. Dakwah Sunan Bonang yang lain adalah melalui penulisan karya sastra yang bertajuk Suluk Wujil. Saat ini naskah asli Suluk Wujil disimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Suluk Wujil diakui sebagai salah satu karya sastra terbesar di Nusantara karena isinya yang indah serta kandungannya yang kaya dalam menafsirkan kehidupan beragama. Sunan Bonang sangat fokus dalam menjalani perannya sebagai ulama dan seniman, sehingga ia tidak sempat menikah hingga wafatnya pada 1525 Masehi. Makam Sunan Bonang terletak di pemakaman Desa Kutorjo, Tuban, Jawa Timur, atau berada di barat alun-alun dekat Masjid Agung, Tuban.